Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Angreni, kelas PGMI 2B, NIM 2302050017, mata kuliah Perkembangan Pemikiran Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi biografi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog dan ilmuwan Rusia yang terkenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang psikologi perkembangan. Berikut adalah biografi lengkapnya. Pada tahun 1913, Vygotsky diterima di Universitas Negeri Moskow, di mana ia memiliki untuk mempelajari hukum. Selain hukum, ia juga tertarik pada sastra, linguistik, filsafat, dan sejarah seni. Minatnya yang luas ini kemudian mempengaruhi pendekatan yang multidisipliner dalam psikologi. Karir awal dan penelitian. Setelah lulus dari universitas pada tahun 1917, Vygotsky kembali ke Gomel dan bekerja sebagai guru dan peneliti. Pada awal 1920-an, ia mulai memfokuskan perhatiannya pada psikologi. Pada tahun 1924, Vygotsky menghadiri Kongres Psikoneurologi kedua di Leningrad, di mana prestasinya tentang metodologi psikologis menarik perhatian pada ilmuwan terkemuka. Setelah itu, Vygotsky diundang untuk bergabung dengan Institut Psikologi di Moskow. Disinilah ia mulai mengembangkan teori-teori yang menjadi dasar pemikirannya yang terkenal. Selanjutnya, teori-teori utama Vygotsky. Yang pertama, zona perkembangan proksimal, disingkat dengan ZPD, adalah konsep yang menggambarkan jarak antara kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas sendiri dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain yang lebih ahli. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran paling efektif terjadi dalam ZPD, di mana anak menerima dukungan yang sesuai dari orang lain. Kedua, scaffolding. Ini adalah proses di mana seorang pengajar memberikan bantuan kepada anak dalam mengerjakan tugas dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring anak menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat utama dalam perkembangan kognitif. Ia percaya bahwa bahasa membantu anak dalam mengatur pemikiran mereka dan memediasi aktivitas kognitif. Yang keempat, interaksi sosial. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Anak belajar melalui kolaborasi dengan orang lain, terutama yang lebih mahir. Yang kelima, konsep budaya. Vygotsky menekankan bahwa budaya memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, karena budaya menyediakan alat-alat intelektual yang digunakan untuk berpikir dan belajar. Selanjutnya, pengaruh dan penerapan Lev Vygotsky. Teori Vygotsky telah memengaruhi berbagai bidang termasuk pendidikan, psikologi, perkembangan, dan ilmu kognitif. Penerapan ide-idenya dalam pendidikan mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dan terfokus pada konteks sosial dan budaya siswa. Vygotsky juga memberikan dasar bagi pendekatan pengajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya, akhir hidup Lev Vygotsky. Pada tahun 1934, pada usia 37 tahun, Vygotsky meninggal akibat tuberkulosis. Meskipun hidupnya singkat, kontribusinya dalam psikologi sangat berpengaruh. Setelah kematiannya, ide-idenya tidak langsung dikenal luas di Barat karena pembatasan politik dan ideologi selama era Soviet. Namun, pada 1960-an dan 1970-an, karya Vygotsky mulai dikenal secara global dan diakui sebagai kontribusi penting dalam psikologi perkembangan. Kesimpulan, Vygotsky adalah seorang psikolog